Seumur hidup, ia percaya Yesus adalah Tuhan sampai ia membaca Injil dengan jujur. Satu pertanyaan mengubah segalanya. Kepada siapa Yesus berdoa? Perjalanannya membawanya jauh ke Indonesia. Dan disinilah ia menemukan jawaban yang tak pernah diajarkan di gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia lahir dan besar di sebuah kota kecil di Inggris. Di lingkungan yang tenang dan rapi, hidupnya berjalan lurus, hampir tanpa kejutan. Sejak kecil, hari Minggu adalah hari yang paling pasti dalam hidupnya. Bangun pagi, mengenakan pakaian terbaik, lalu pergi ke gereja bersama orang tuanya. Ia hafal bangku tempat mereka duduk, hafal doa-doa yang diucapkan, bahkan hafal kapan pendeta akan berhenti sejenak sebelum mengucapkan kalimat penting. Semua terasa benar dan tidak pernah ada alasan untuk meragukannya. Ia tumbuh sebagai seorang Kristen yang patuh, bukan fanatik, tapi taat. Ia percaya Yesus adalah Tuhan, percaya salib adalah keselamatan, dan percaya gereja adalah satu-satunya jalan menuju hidup kekal. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh. Ia tidak merasa perlu. Semua orang di sekitarnya percaya hal yang sama. Keluarganya, tetangganya, teman-temannya bertanya soal iman bukan kebiasaan, dan keraguan dianggap sebagai godaan. Namun, ada satu kebiasaan yang membedakannya dari banyak orang di gereja. Ia suka membaca, bukan hanya mendengar khotbah, tapi membaca sendiri. Alkitab selalu ada di kamarnya, dan sering ia buka di malam hari ketika rumah sudah sepi. Awalnya, ia membaca untuk menguatkan iman, tapi semakin sering ia membaca, semakin sering ia berhenti di tengah halaman, terdiam, lalu mengulang ayat yang sama. Ia menemukan Yesus yang sering berdoa, Yesus yang menangis, Yesus yang berkata bahwa ia diutus, Yesus yang bersujud dan memohon. Di satu sisi, gereja mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Di sisi lain, kitab yang sama menunjukkan Yesus berbicara kepada Tuhan. Ia tidak langsung menolak ajaran gereja. Ia hanya bingung. Kebingungan itu kecil, hampir tak terasa, seperti kerikil di sepatu yang tidak menyakitkan, tapi mengganggu. Ia mencoba mengabaikannya. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa para pendeta pasti lebih paham. Ia hanya orang biasa. Namun setiap kali ia membaca kembali Injil, pertanyaan itu muncul lagi. Selalu sama, selalu diam-diam. Kepada siapa Yesus berdoa? Ia tidak berani mengucapkannya keras-keras, bahkan kepada keluarganya sendiri. Ia takut dianggap lemah iman. Ia takut mengecewakan orang tuanya yang begitu bangga memiliki anak yang rajin ke gereja. Maka ia menyimpan semuanya sendirian. Waktu berlalu, ia tumbuh dewasa, menyelesaikan pendidikan, lalu mulai bekerja. Hidupnya terlihat baik-baik saja dari luar, tapi di dalam ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Ia masih ke gereja, masih berdoa seperti biasa, tapi rasanya berbeda. Ada jarak yang tak bisa ia jelaskan. Ia merasa sedang mengikuti sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Suatu hari, sebuah kesempatan kerja membawanya ke Indonesia. Awalnya, ia ragu. Negara yang jauh, budaya yang berbeda, bahasa yang tidak ia kenal. Tapi justru karena itulah ia menerimanya. Ia ingin pergi. Ia ingin keluar dari rutinitas yang membuat pikirannya penuh, tapi jiwanya kosong. Indonesia menyambutnya dengan cara yang tidak ia duga. Panas, ramai, dan penuh suara. Jalanan yang sibuk, senyum orang-orang asing, dan aroma makanan yang berbeda dari apapun yang pernah ia cium sebelumnya. Semuanya terasa asing. Tapi anehnya, tidak menakutkan. Ia tinggal di sebuah kota yang tidak terlalu besar. Lingkungannya sederhana, tetangganya ramah. Meski komunikasi sering terbatas oleh bahasa.
Ia belajar beberapa kata dasar, sekadar untuk menyapa dan berterima kasih. Ia mulai menyesuaikan diri sedikit demi sedikit. Pada hari-hari pertama, ada satu hal yang paling mengganggunya, sekaligus membuatnya penasaran. Suara azan, panggilan itu terdengar 5 kali sehari. Awalnya ia menganggapnya sebagai kebisingan baru, sesuatu yang harus dibiasakan. Tapi suatu subuh, ketika ia terbangun lebih awal, karena jet lag yang belum sepenuhnya hilang, suara itu terdengar berbeda. Ia duduk di tepi tempat tidur. Jendela kamarnya sedikit terbuka. Udara pagi masih dingin. Dari kejauhan, suara azan mengalun pelan, tapi jelas. Ia tidak mengerti satu kata pun. Namun entah mengapa, dadanya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan, bukan menyakitkan, tapi membuatnya sulit bernapas. Ia tidak tahu mengapa matanya basah. Ia mengusap wajahnya, merasa aneh dengan reaksinya sendiri. Ia tidak sedang sedih, tidak ada alasan untuk menangis. Tapi hatinya terasa tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Hari-hari berikutnya, suara itu terus datang. Ia mulai menantinya, meski tidak sadar sepenuhnya. Setiap kali azan terdengar, ia berhenti sejenak dari apapun yang sedang ia lakukan. Mendengarkan, diam, ia mulai memperhatikan hal lain. Orang-orang di sekitarnya yang berhenti bekerja untuk salat, teman kantornya yang meminta izin sebentar, lalu kembali dengan wajah tenang. Ia melihat ketertiban, kesederhanaan, dan ketundukan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Suatu sore, ia diajak makan oleh seorang rekan kerja lokal. Obrolan mereka sederhana, tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang perbedaan budaya, hingga tanpa rencana, pembicaraan beralih ke agama. Ia tidak berniat bertanya, tapi kata-kata itu keluar begitu saja. Apa yang kalian percayai tentang Yesus? Rekannya tidak tersinggung, tidak marah, tidak defensif. Ia menjawab dengan tenang bahwa Yesus atau Isa adalah nabi yang sangat dihormati, bahwa ia lahir secara ajaib, bahwa ia membawa ajaran untuk menyembah Tuhan yang esa. Jawaban itu membuatnya terdiam. Itu bukan jawaban yang ia dengar di gereja, tapi juga bukan jawaban yang terasa salah. Justru terasa dekat dengan apa yang selama ini ia baca sendiri. Malam itu, ia tidak bisa tidur, pikirannya penuh. Ia membuka laptop, mencari tentang Islam. Awalnya hanya membaca hal-hal umum, lalu ia menemukan terjemahan Al-Quran. Ia ragu untuk membukanya. Ada rasa takut yang tidak jelas, seperti melanggar batas yang tidak tertulis. Namun akhirnya ia membaca. Ia tidak membaca banyak, hanya beberapa halaman. Tapi setiap ayat terasa langsung, jelas, dan tegas. Tentang Tuhan yang satu. Tentang ketundukan. Tentang manusia yang hanya hamba. Ia menutup laptopnya dan duduk lama dalam gelap. Ia merasa seperti seseorang yang berdiri di tepi jalan yang selama ini tidak pernah ia sadari ada. Jalan itu gelap, asing, dan penuh risiko. Tapi entah mengapa, hatinya tertarik. Di hari-hari berikutnya, kegelisahan lama yang ia bawa dari Inggris muncul kembali. Tapi kali ini lebih kuat. Pertanyaan-pertanyaan yang dulu ia pendam, kini menemukan tempat untuk tumbuh. Ia mulai menghubungkan apa yang ia baca di Injil dengan apa yang ia temukan dalam Islam. Ia belum berani menyebut dirinya pencari kebenaran. Ia hanya merasa sedang berdiri di tengah kebingungan yang jujur. Ia tidak ingin mengkhianati imannya. Ia juga tidak ingin membohongi dirinya sendiri. Di gereja kecil yang ia kunjungi sesekali di Indonesia, ia tetap berdoa. Tapi doa-doanya berubah. Ia tidak lagi meminta hal-hal duniawi. Ia hanya meminta satu hal, petunjuk. Ia tidak tahu kemana semua ini akan membawanya. Ia hanya tahu satu hal, hidup yang selama ini terasa lurus dan pasti, kini mulai retak. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak yakin
Apakah retakan itu adalah ancaman, atau justru awal dari sesuatu yang benar-benar baru? Hari-hari berikutnya di Indonesia tidak berjalan seperti sebelumnya. Dari luar, hidupnya tampak normal. Ia tetap bekerja, tetap tersenyum saat berbincang dengan rekan kantor, tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang terus bergerak, tidak mau diam. Pikiran-pikiran yang dulu hanya singgah sebentar, kini tinggal lebih lama. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak ia pedulikan. Cara orang-orang Muslim berwudu sebelum salat, cara mereka berdiri sejajar tanpa membedakan siapa yang kaya dan siapa yang sederhana. Cara mereka bersujud, menempelkan dahi ke lantai tanpa ragu, tanpa perantara. Semua itu terasa asing, tapi juga terasa jujur. Setiap kali azan berkumandang, ia merasakan dorongan yang sama, bukan dorongan untuk ikut, tapi dorongan untuk memahami. Ia sering menghentikan pekerjaannya sejenak hanya untuk mendengarkan. Ada ketenangan di sana, tapi juga kegelisahan, karena ia tidak tahu harus menempatkan perasaan itu di mana. Di malam hari, ketika kota mulai sunyi, ia kembali membuka Alkitab. Kali ini bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mencari kejelasan. Ia membaca dengan lebih lambat, lebih hati-hati. Setiap ayat tentang Yesus, ia perhatikan. Terutama saat Yesus berbicara tentang Tuhan, ia menemukan kembali kata-kata yang dulu sempat ia abaikan. Tentang Yesus yang berkata bahwa ia diutus. Tentang Yesus yang mengatakan bahwa Bapa lebih besar darinya. Tentang Yesus yang sujud dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Ayat-ayat itu tidak berubah, tapi pemahamannya berubah. Ia menutup kitab itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa marah, ia tidak merasa dikhianati. Ia hanya merasa bingung, dan kebingungan itu terasa jujur. Di sisi lain meja, laptopnya terbuka. Terjemahan Al-Quran masih ada di layar. Ia ragu untuk melanjutkan membacanya. Ada rasa takut yang tidak bisa ia jelaskan. Takut jika ia melangkah terlalu jauh. Takut jika ia tidak bisa kembali seperti semula. Namun rasa ingin tahunya lebih besar. Ia membaca tentang Tuhan yang satu, tentang manusia yang diciptakan untuk menyembah, tentang nabi-nabi yang diutus silih berganti membawa pesan yang sama. Tidak ada penjelasan rumit, tidak ada istilah yang sulit dipahami. Semuanya terasa langsung. Ia berhenti pada bagian yang menyebutkan nama Isa. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia membaca dengan hati-hati, seolah takut salah paham. Ia menemukan bahwa Isa dihormati, dimuliakan, dan disebut sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Anehnya, hal itu tidak membuatnya tersinggung, tidak membuatnya marah. Justru terasa masuk akal, seperti potongan puzzle yang selama ini hilang. Ia menutup laptopnya dan menatap langit-langit kamar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sedang berdiri di antara dua keyakinan, tanpa benar-benar menjadi bagian dari salah satunya. Ia tidak ingin meninggalkan iman lamanya, tapi ia juga tidak bisa menolak apa yang sedang ia rasakan. Beberapa hari kemudian, ia memberanikan diri bertanya lebih jauh kepada rekan kerjanya yang dulu, menjelaskan tentang Islam. Ia tidak datang dengan sikap menantang. Ia datang dengan kebingungan yang tulus. Ia bertanya tentang syalat, tentang puasa, tentang mengapa Muslim menyebut Yesus sebagai nabi. Rekannya menjawab dengan tenang, tanpa mencoba meyakinkan. Ia hanya menjelaskan apa yang ia tahu. Tidak ada paksaan, tidak ada tekanan. Hal itu justru membuatnya semakin berpikir. Ia mulai menyadari perbedaan besar antara apa yang ia alami di gereja dan apa yang ia temui di sini. Di gereja, pertanyaan sering dianggap sebagai tanda iman yang lemah. Di sini, pertanyaannya justru diterima sebagai bagian dari pencarian. Namun kedamaian kecil itu tidak bertahan lama. Suatu malam, ia menerima telepon dari Inggris. Ibunya menelepon. Seperti biasa, menanyakan kabarnya.
Awalnya percakapan berjalan ringan tentang pekerjaannya, tentang cuaca, tentang kesehatannya. Lalu ibunya bertanya, apakah ia masih rutin ke gereja? Pertanyaan sederhana itu membuatnya terdiam lebih lama dari biasanya. Ia tidak ingin berbohong, tapi ia juga tidak siap menjelaskan. Ia akhirnya menjawab bahwa ia masih berdoa dan masih percaya kepada Tuhan. Ibunya terdengar lega, tapi kemudian berkata bahwa ia berharap anaknya tidak terpengaruh oleh lingkungan baru, bahwa Indonesia adalah negara yang berbeda, bahwa ia harus berhati-hati. Kata-kata itu menancap di kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan jarak dengan keluarganya. Bukan karena pertengkaran, tapi karena sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan. Setelah telepon ditutup, ia duduk lama dalam diam. Ia merasa bersalah, bukan karena melakukan sesuatu yang salah, tapi karena menyimpan sesuatu yang besar sendirian. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ia tahu betul bagaimana keluarga dan gereja membentuk hidupnya sejak kecil. Namun semakin ia mencoba kembali ke keyakinan lamanya, semakin ia merasa tidak jujur pada dirinya sendiri. Suatu Jumat siang, ia melihat rekan-rekannya bersiap pergi syalat. Mereka mengajaknya ikut melihat masjid, hanya untuk mengenal. Ia ragu, tapi akhirnya setuju. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia hanya ingin melihat, tidak lebih. Masjid itu tidak besar, bangunannya sederhana, tidak mewah, tapi terasa bersih dan tenang. Ia melepas sepatunya seperti yang diminta. Ia berdiri di bagian belakang, memperhatikan saat salat dimulai. Ia melihat ratusan orang bergerak serempak, berdiri, ruku, sujud. Tidak ada musik, tidak ada nyanyian, hanya bacaan yang terdengar teratur. Ada ketertiban yang membuat dadanya terasa hangat. Ketika mereka bersujud, ia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ada perasaan rendah hati yang kuat, seolah-olah manusia benar-benar kecil di hadapan Tuhan. Tidak ada perantara, tidak ada simbol yang rumit. Ia keluar dari masjid dengan perasaan berat. Berat karena ia tahu pengalaman itu telah menyentuh sesuatu yang sangat dalam. Malam itu, ia tidak membuka Alkitab atau Al-Quran. Ia hanya duduk di lantai, memandangi jendela. Untuk pertama kalinya, ia berdoa tanpa kata-kata yang ia hafal. Ia hanya berbicara dengan jujur, meminta petunjuk, meski ia sendiri tidak tahu harus diarahkan kemana. Hari demi hari, konflik batinnya semakin kuat. Ia mulai merasa terasing, bahkan dari dirinya sendiri. Di kantor, ia tertawa bersama rekan-rekannya. Di kamar, ia bertanya pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti menjalani dua kehidupan. Ia tahu bahwa suatu saat ia harus memilih, tapi ia belum siap. Ia belum berani. Yang ia tahu, pencarian ini tidak lagi bisa dihentikan. Apapun yang menunggunya di depan, hidupnya tidak akan kembali seperti semula. Indonesia bukan hanya memberinya pekerjaan dan tempat tinggal. Indonesia memberinya pertanian-pertanian yang tidak bisa ia abaikan lagi. Dan tanpa ia sadari, langkahnya sudah semakin dekat ke sebuah keputusan yang akan mengubah segalanya. Meski konsekuensinya masih terasa menakutkan. Hari-hari di Indonesia semakin terasa berat baginya. Bukan karena pekerjaan atau lingkungan, tetapi karena pikirannya sendiri. Sesuatu yang dulu samar kini mulai mengambil bentuk. Ia tidak lagi hanya bertanya, tetapi mulai membandingkan. Dan perbandingan itu tidak selalu memberinya kenyamanan. Ia mulai menyusun potenggen-potenggen pemahaman dalam kepalanya. Apa yang ia pelajari sejak kecil di gereja, apa yang ia baca sendiri di Injil, dan apa yang kini ia temukan dalam Islam. Ketiganya tidak selalu sejalan. Ia berusaha jujur pada dirinya sendiri, meski kejujuran itu seringkali menyakitkan. Di akhir pekan, ketika ia tidak bekerja, ia menghabiskan banyak waktu sendirian. Ia jarang keluar, menolak ajakan rekan-rekannya dengan alasan lelah.
bukan karena ia tidak ingin bersosialisasi, tetapi karena ia butuh ruang untuk berpikir. Tanpa suara orang lain, ia kembali membaca Injil. Kali ini, dari awal hingga bagian-bagian yang selama ini jarang dibahas di gereja. Ia memperhatikan ucapan Yesus dengan lebih teliti. Bukan tafsir pendeta, bukan penjelasan gereja, hanya teks itu sendiri. Ia menemukan Yesus yang menegaskan bahwa hukum Tuhan harus dijaga. Yesus yang berkata bahwa ia tidak datang untuk menghapus hukum, melainkan untuk menggenapinya. Yesus yang mengajarkan doa langsung kepada Tuhan, tanpa menyebut dirinya sendiri sebagai tujuan doa. Semakin ia membaca, semakin ia merasa bahwa gambaran Yesus yang ia temui berbeda dengan yang selama ini diajarkan kepadanya. Bukan bertentangan, tetapi tidak sepenuhnya sama. Ada sesuatu yang bergeser. Di saat yang sama, ia melanjutkan membaca Al-Quran, tidak terburu-buru, tidak dengan niat membuktikan apapun. Ia membaca perlahan, mencoba memahami konteks. Ia menemukan kisah-kisah para nabi yang terasa akrab. Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa. Semua membawa pesan yang sama, meski dengan tantangan yang berbeda. Ia terkejut dengan cara Al-Quran berbicara tentang Isa, tidak berlebihan, tidak merendahkan. Isa disebut sebagai hamba dan utusan Tuhan. Lahir dengan mukjizat, diberi wahyu, mengajak manusia menyembah Tuhan yang satu. Ia berhenti lama di bagian itu. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah, tetapi karena ia merasa sedang dihadapkan pada kebenaran yang sederhana namun berat. Jika Isa adalah utusan Tuhan, maka ia tidak datang membawa ajaran baru. Ia datang melanjutkan ajaran yang sama. Pemikiran itu membuatnya gelisah sepanjang malam. Ia teringat masa kecilnya di gereja, lagu-lagu pujian, salib besar di depan altar, kata-kata tentang kasih dan pengorbanan. Semua itu masih memiliki tempat di hatinya. Ia tidak membencinya. Ia tidak ingin menghapus masa lalunya. Ia hanya ingin memahaminya dengan jujur. Namun semakin jujur, ia mencoba. Semakin sulit, ia berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia mulai merasakan jarak ketika menghadiri kebaktian kecil di Indonesia. Kata-kata pendeta terasa berulang. Jawaban-jawaban terasa seperti hafalan. Tidak ada ruang untuk bertanya. Tidak ada ruang untuk ragu. Suatu hari, setelah kebaktian, ia memberanikan diri berbicara dengan pendeta. Ia tidak menyebut Islam. Ia hanya bertanya tentang doa Yesus. Tentang mengapa Yesus berdoa jika ia adalah Tuhan. Pendeta menjawab dengan nada tegas bahwa itu adalah misteri iman. Bahwa manusia tidak perlu memahami semuanya. Bahwa iman bukan soal logika, tapi percaya. Jawaban itu tidak menenangkannya. Ia keluar dari gereja dengan perasaan kosong. Ia tidak menolak iman. Ia hanya ingin penjelasan yang masuk akal. Sebaliknya, ketika ia bertanya kepada rekan muslimnya tentang hal-hal yang sama, ia tidak mendapatkan jawaban yang menekan. Ia justru diajak membaca, diajak berpikir, diajak melihat langsung sumbernya. Rekannya tidak berkata bahwa ia harus masuk Islam. Ia hanya berkata bahwa Tuhan tidak melarang manusia untuk berpikir. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Konflik batin itu mulai memengaruhi emosinya. Ia menjadi lebih pendiam, lebih sensitif. Hal-hal kecil bisa membuatnya tersinggung, lalu menyesal sendiri. Ia merasa lelah meski tidak melakukan pekerjaan fisik yang berat. Suatu malam, ia kembali menerima telepon dari Inggris. Kali ini dari ayahnya. Nada suaranya lebih serius. Ayahnya bertanya, apakah ia benar-benar baik-baik saja? Ada kabar bahwa ia sering terlihat bersama orang-orang Muslim. Pertanyaan itu membuat dadanya terasa ditekan. Ia tidak tahu bagaimana informasi itu sampai ke sana. Mungkin dari kenalan gereja, mungkin dari media sosial.
Ia tidak menyangkal, tapi juga tidak mengiyakan. Ayahnya mengingatkan bahwa iman keluarga mereka adalah warisan, bahwa banyak generasi sebelum mereka berjuang mempertahankannya, bahwa pindah keyakinan adalah pengkhianatan. Kata pengkhianatan itu menusuknya. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tidak merasa sedang mengkhianati siapapun. Ia hanya merasa sedang mencari Tuhan dengan cara yang jujur. Malam itu, ia menangis untuk pertama kalinya sejak tiba di Indonesia. Tangis yang tidak keras, tapi dalam. Ia merasa sendirian, terjebak di antara keluarga yang ia cintai dan keyakinan yang sedang ia pahami. Ia berlutut di lantai kamarnya, seperti yang ia lihat orang-orang Muslim lakukan. Meski ia belum tahu caranya berdoa seperti mereka, ia hanya menundukkan kepala dan berbicara dalam hatinya. Ia tidak menyebut nama tertentu. Ia hanya berbicara kepada Tuhan. Ia berkata bahwa ia takut. Ia berkata bahwa ia bingung. Ia berkata bahwa ia tidak ingin tersesat. Sejak malam itu, ada perubahan kecil dalam dirinya. Ia mulai mencoba hal-hal yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia bangun lebih pagi. Ia mencoba berdiam diri saat azan subuh berkumandang. Ia tidak ikut melafalkan, tapi ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mulai merasakan kedamaian yang berbeda, bukan kegembiraan besar, tapi ketenangan yang perlahan, seperti beban yang sedikit demi sedikit terangkat. Meski belum sepenuhnya hilang, namun ketenangan itu selalu diikuti rasa takut. Takut akan konsekuensi, takut akan kehilangan, takut jika ia salah langkah dan tidak bisa kembali. Ia menyadari bahwa jalan yang sedang ia lalui bukan jalan yang mudah. Tidak ada jaminan kebahagiaan, tidak ada kepastian bahwa keluarganya akan menerima. Bahkan tidak ada kepastian bahwa hidupnya akan lebih baik. Yang ada hanyalah keyakinan kecil yang mulai tumbuh, bahwa Tuhan yang ia cari bukan Tuhan yang membingungkan. Tuhan itu satu, dan ia bisa dipahami. Pemahaman itu belum membuatnya berani mengambil keputusan, tapi sudah cukup untuk membuatnya melangkah lebih jauh. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih antara mempertahankan kenyamanan lama atau menerima kebenaran yang ia yakini. Dan di titik itulah, ia mulai menyadari bahwa pencariannya tidak lagi soal perbandingan agama. Ini soal kejujuran pada hati sendiri. Dan kejujuran itu, meski menyakitkan, terasa lebih benar daripada kebohongan yang nyaman. Perubahan dalam dirinya mulai terlihat. Meski ia berusaha menyembunyikannya, ia tidak lagi bereaksi sama terhadap hal-hal yang dulu biasa. Ada jarak yang tumbuh, bukan hanya antara dirinya dan gereja, tetapi juga antara dirinya dan orang-orang terdekatnya. Ia masih tersenyum, masih berbicara sopan, tapi hatinya sering berada di tempat lain. Di kantor, beberapa rekan mulai menyadari kebiasaannya yang baru. Ia sering diam saat azan berkumandang, menundukkan kepala sejenak, lalu kembali bekerja. Ia mulai menghindari pertemuan yang bertepatan dengan waktu salat Jumat. Bukan karena ia ikut salat, tapi karena ia merasa tidak tenang berada di tempat lain pada waktu itu. Ia sendiri tidak tahu apa posisinya saat ini. Ia belum mengucapkan syahadat. Ia masih menyebut dirinya Kristen jika ditanya, namun di dalam hatinya, keyakinan lama tidak lagi berdiri kokoh. Ia seperti berdiri di jembatan yang sempit, di bawahnya jurang keraguan, dan di depannya keputusan yang menakutkan. Tekanan dari Inggris semakin sering datang. Telepon dari ibunya tidak lagi hanya tentang kabar. Nada suaranya berubah, lebih cemas, lebih curiga. Kata Pega, ibunya bertanya langsung, apakah ia sedang mempelajari Islam? Ia terdiam lama sebelum menjawab. Ia tidak berbohong, tapi juga tidak mengaku sepenuhnya. Jawabannya menggantung, dan itu justru membuat keadaan semakin buruk. Ibunya menangis di ujung telepon, bukan marah, tapi kecewa. Ia berkata bahwa ia takut kehilangan anaknya.
Takut anaknya menjauh dari Tuhan, kata-kata itu menghantamnya dengan keras. Ia ingin berteriak bahwa justru ia sedang mencari Tuhan. Tapi ia tidak sanggup mengatakannya. Setelah telepon itu, ia duduk lama di lantai kamar. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Ia merasa bersalah. Meski ia tidak tahu salahnya di mana. Ia tidak mencuri, ia tidak menyakiti siapapun. Ia hanya berpikir. Tapi berpikir saja kini terasa seperti dosa. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ia mulai sulit tidur. Jikapun tertidur, ia sering terbangun di tengah malam dengan pikiran yang penuh. Ia bermimpi tentang masa kecilnya, tentang gereja, tentang ayah dan ibunya yang tersenyum bangga. Lalu ia terbangun dengan rasa takut yang sama. Takut mengecewakan mereka selamanya. Di tengah semua itu, ia mendapat kabar bahwa ayahnya akan datang ke Indonesia. Kabar itu datang tanpa peringatan. Ayahnya mengatakan ingin melihat keadaannya langsung, ingin memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ia tahu kedatangan itu bukan sekadar kunjungan. Ia menyambut ayahnya di bandara dengan perasaan campur aduk. Ada rindu, tapi juga ketegangan. Ayahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Rambutnya mulai memutih, wajahnya lelah, tapi sorot matanya masih tajam. Hari pertama mereka lalui dengan canggung. Mereka berbicara tentang hal-hal ringan, tentang kota, tentang makanan, tentang pekerjaannya. Tapi ada banyak hal yang tidak diucapkan, seperti bom waktu yang siap meledak. Malam itu, ayahnya akhirnya membuka pembicaraan. Ia bertanya langsung, apakah anaknya berniat meninggalkan iman keluarga mereka. Pertanyaan itu tidak diucapkan dengan marah, tapi dengan nada kecewa yang dalam. Ia mencoba menjelaskan dengan pelan bahwa ia tidak berniat memberontak, bahwa ia hanya ingin memahami, bahwa ia merasa banyak hal yang tidak pernah dijelaskan dengan jujur. Namun setiap kata yang keluar terasa salah. Ayahnya mendengarkan, tapi tidak benar-benar menerima. Ayahnya berkata bahwa iman bukan sesuatu yang bisa dipilih seenaknya, bahwa iman adalah kesetiaan, bahwa berpaling dari ajaran gereja berarti berpaling dari keluarga. Kalimat itu menghantamnya lebih keras dari apapun. Untuk pertama kalinya, mereka bertengkar, bukan dengan suara keras, tapi dengan kata-kata yang menusuk. Ayahnya mengatakan bahwa Islam menyesatkan, bahwa ia sedang dicuci otak, bahwa ia telah berubah. Ia menahan air mata. Ia tidak membela Islam secara agresif. Ia hanya berkata bahwa ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Kalimat itu membuat ayahnya terdiam, lalu bangkit dan meninggalkan kamar. Malam itu menjadi malam terpanjang dalam hidupnya. Ia duduk sendirian, mendengar suara azan dari kejauhan. Suara itu bercampur dengan gema kata-kata ayahnya. Ia merasa terjepit. Setiap pilihan terasa menyakitkan. Keesokan harinya, ayahnya memintanya ikut ke gereja. Ia mengiyakan. Meski hatinya berat, ia duduk di bangku gereja seperti dulu, mendengarkan khotbah tentang keselamatan, tentang iman yang benar, tentang bahaya ajaran lain. Kata-kata itu tidak lagi masuk ke hatinya. Ia merasa seperti orang asing di tempat yang dulu ia anggap rumah. Ia melihat sekeliling, melihat wajah-wajah yang percaya penuh. Ia iri pada kepastian mereka. Sepulang dari gereja, ayahnya berkata bahwa ia berharap anaknya kembali seperti dulu. Kalimat itu sederhana, tapi menyakitkan. Karena ia tahu, ia tidak bisa kembali seperti dulu. Bahkan jika ia mau, beberapa hari kemudian, ayahnya pulang ke Inggris. Mereka berpisah tanpa pelukan panjang, tanpa janji akan berbicara lagi seperti biasa. Ada jarak yang nyata, dan ia tahu jarak itu tidak akan mudah dijembatani. Setelah kepergian ayahnya, ia merasa lebih kosong dari sebelumnya. Namun di balik kekosongan itu, ada kejelasan yang mulai muncul. Ia menyadari
bahwa apapun pilihannya nanti, ia tetap akan kehilangan sesuatu. Tidak ada jalan tanpa rasa sakit. Ia mulai lebih sering datang ke masjid, bukan untuk syalat, tapi untuk duduk di belakang, mengamati dan mendengarkan. Tidak ada yang mengusirnya, tidak ada yang menanyainya dengan curiga. Ia hanya dianggap tamu. Suatu sore, seorang ustaz menghampirinya. Tidak dengan ceramah panjang, hanya sapaan sederhana. Mereka berbincang pelan. Ia menceritakan kebingungannya tentang keluarganya, tentang rasa takutnya. Ustaz itu tidak memaksanya mengambil keputusan. Ia hanya berkata bahwa kebenaran sering datang dengan ujian, bahwa Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tapi menjanjikan petunjuk bagi mereka yang jujur. Kata-kata itu tidak menyelesaikan masalahnya, tapi memberinya kekuatan kecil untuk bertahan. Di akhir babak ini dalam hidupnya, ia berdiri di ambang keputusan. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Tekanan keluarga, kegelisahan batin, dan ketenangan yang ia rasakan saat mendekat pada Islam, semuanya bertemu di satu titik. Hari-hari setelah kepergian ayahnya terasa hampa. Rumah yang ia tempati di Indonesia masih sama. Pekerjaannya masih berjalan. Orang-orang di sekitarnya masih ramah seperti biasa. Namun ada sesuatu yang hilang. Ia merasa seperti telah kehilangan bagian dari dirinya. Meski keputusan besar itu belum benar-benar ia ambil, ia tidak lagi menunda pencarian. Ia tahu bahwa menunda hanya akan memperpanjang rasa sakit. Setiap pagi, ia bangun dengan pertanyaan yang sama. Dan setiap malam, ia tidur dengan beban yang sama. Tidak ada lagi alasan untuk berpura-pura bahwa semuanya akan kembali seperti dulu. Ia mulai lebih sering menyendiri, bukan karena ingin menjauh dari orang lain, tetapi karena ia butuh keheningan. Dalam keheningan itulah, ia paling jujur pada dirinya sendiri. Ia mengingat kembali semua yang telah ia lalui. Masa kecilnya di gereja, kebingungannya saat membaca Injil, getaran hatinya ketika mendengar azan pertama kali, percakapan-percakapan sederhana dengan orang-orang Muslim yang tidak pernah memaksanya apapun. Semua itu membentuk satu garis lurus yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia hindari. Ia tidak pernah membenci Yesus. Ia justru semakin menghormatinya. Namun, cara ia memahami Yesus telah berubah. Ia tidak lagi melihat Yesus sebagai Tuhan yang harus disembah, tetapi sebagai utusan Tuhan yang mengajarkan ketundukan, doa, dan kepatuhan kepada Tuhan yang Esa. Kesadaran itu datang tanpa ledakan emosi, tidak dramatis, tidak penuh air mata, justru terasa tenang, seperti keputusan yang sudah lama tertunda. Namun ketenangan itu tidak menghapus rasa takut. Ia masih takut kehilangan keluarganya, takut dicap sesat, takut sendirian, takut jika hidupnya setelah ini akan jauh lebih sulit. Ia tahu, menjadi mu'alaf bukan hanya soal keyakinan, tapi juga soal konsekuensi. Ia mencoba menelepon ibunya, tapi panggilan itu tidak terjawab. Ia mengirim pesan singkat, menanyakan kabar. Pesan itu dibaca, tapi tidak dibalas. Keheningan dari Inggris terasa lebih menyakitkan daripada kata-kata kasar. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke masjid kecil yang sering ia kunjungi. Kali ini bukan sekadar duduk di belakang. Kali ini ia datang dengan niat yang jelas. Meski masih ada keraguan kecil di hatinya, ia bertemu ustaz yang sama seperti sebelumnya. Mereka berbincang lama. Ia menceritakan semuanya, tanpa ditutup-tutupi, tentang masa lalunya, tentang keluarganya, tentang rasa takutnya, tentang keyakinan yang perlahan tumbuh. Ustaz itu mendengarkan tanpa menyela, tidak menekan, tidak mempercepat. Setelah ia selesai berbicara, ustaz itu hanya bertanya satu hal. Apakah ia percaya bahwa Tuhan itu satu dan tidak memiliki sekutu? Ia menjawab pelan, tapi yakin. Pertanyaan berikutnya lebih berat. Apakah ia siap menerima bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan
Seperti nabi-nabi sebelumnya, termasuk Isa, ia terdiam cukup lama, lalu mengangguk. Ustadz itu tidak langsung mengajaknya mengucapkan apapun. Ia hanya berkata bahwa iman harus datang dari keyakinan, bukan dari emosi atau tekanan. Ia mempersilakan pria itu pulang dan berpikir sekali lagi agar keputusannya benar-benar mantap. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di lantai kamar, lampu dimatikan, hanya cahaya kota yang masuk dari jendela. Ia berbicara dalam hatinya, seperti yang sering ia lakukan sejak di Indonesia. Ia tidak meminta tanda, ia tidak meminta keajaiban. Ia hanya meminta ketenangan jika pilihannya benar. Anehnya, ketenangan itu datang bukan dalam bentuk jawaban suara atau mimpi, tapi dalam bentuk keyakinan yang tenang. Seperti seseorang yang akhirnya pulang setelah lama tersesat. Keesokan harinya, ia kembali ke masjid. Tidak banyak orang di sana, hanya beberapa jamaah dan ustaz yang menunggunya. Ia duduk di depan, tangannya sedikit gemetar, bukan karena ragu, tapi karena sadar betapa besar keputusan ini. Ketika ia mengucapkan kalimat syahadat, suaranya pelan, tapi jelas. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorakan, hanya keheningan yang penuh makna. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Bukan air mata kesedihan, tapi kelegaan. Ia resmi menjadi Muslim. Setelah itu, hidupnya tidak langsung menjadi mudah. Justru sebaliknya, beberapa rekan lamanya mulai menjaga jarak. Beberapa kenalan gereja memutus komunikasi. Kabar tentang keputusannya sampai ke Inggris dengan cepat. Ibunya akhirnya menelepon. Tangis terdengar di ujung sana. Ibunya berkata bahwa ia tidak mengerti mengapa anaknya memilih jalan ini. Ia tidak berteriak, ia hanya menangis. Dan tangisan itu menghancurkan hatinya. Ia tidak mencoba membantah, ia hanya berkata bahwa ia masih anak yang sama, bahwa ia masih mencintai keluarganya, bahwa ia tidak meninggalkan Tuhan, justru mendekat kepadanya. Percakapan itu berakhir tanpa kesepakatan, tapi juga tanpa permusuhan, hanya jarak yang masih terasa. Ia belajar salat perlahan, gerakannya belum sempurna, bacaan masih terbata-bata, tapi setiap sujud terasa berbeda. Ia merasa lebih rendah, lebih jujur, dan lebih dekat. Tidak ada perantara, tidak ada kebingungan tentang kepada siapa ia berdoa. Puasa pertamanya terasa berat, tapi juga penuh makna. Ia merasakan disiplin yang sederhana, tapi dalam. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan hanya soal keyakinan, tapi juga tentang cara hidup. Ia tidak menghapus masa lalunya. Ia tidak membenci gereja. Ia tidak mencaci keyakinan lamanya. Ia justru merasa bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membawanya ke titik ini. Di Indonesia, ia menemukan keluarga baru, bukan pengganti, tapi pendamping. Orang-orang yang menerimanya apa adanya, yang membimbing tanpa menghakimi, yang mengajarinya tanpa merasa lebih tinggi. Suatu sore, ia duduk di depan masjid, memandangi langit yang mulai gelap. Azan maghrib terdengar. Kali ini, ia tidak hanya mendengarkan, ia berdiri dan bersiap untuk salat. Di saat itulah, ia menyadari sesuatu yang sederhana, namun penting. Ia tidak lagi merasa terpecah, ia tidak lagi merasa berpura-pura. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, apa yang ia yakini dan apa yang ia lakukan berada di jalan yang sama. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Ujian masih akan datang. Hubungannya dengan keluarga masih butuh waktu. Tapi ia juga tahu, ia telah memilih dengan jujur. Ia pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak ingin meninggalkan Yesus, dan kini ia mengerti makna kalimat itu. Ia tidak meninggalkannya. Ia mengikuti ajaran Yesus untuk menyembah Tuhan yang satu dengan cara yang ia yakini paling lurus. Indonesia menjadi saksi perubahan hidupnya. Negeri yang tidak ia rencanakan untuk mencari iman, justru menjadi tempat ia menemukannya.
Dan di tengah semua kehilangan, ia menemukan satu hal yang tidak tergantikan: ketenangan hati. Tamat, perjalanan ini bukan tentang berpindah agama, tapi tentang keberanian mencari kebenaran. Ia kehilangan banyak hal, tapi menemukan ketenangan yang selama ini ia cari. Tidak semua orang akan memahami pilihannya, dan tidak semua luka langsung sembuh. Namun ia yakin Tuhan melihat kejujuran hatinya. Jika hidayah bisa datang kepada siapa saja dari arah yang tak terduga, maka kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran tidak pernah memaksa ya, hanya menunggu untuk dicari. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati atau membuka sudut pandang baru, silakan bagikan agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.